Foodies, sambil tunggu maghrib kita hunting risol maca yang lagi viral buat takjil yuk. Di Bazar Ramadan Galaxy Bekasi katanya ada nih foodies. Tapi ya gitu, namanya tunggu maghrib ke Bazar Ramadan, dikit-dikit auto salfok deh tuh. Nyarinya sih risol maca, malah mampir ke lapak cumi bakar. Foodies, ini dia Foodies, tempat kulinernya tunggu maghrib anak Bekasi Foodies. Lihat cuminya Foodies, wah gede-gede, seger-seger Foodies. Kita bakar dulu sambil nunggu maghrib Foodies. Ada 50 stand kuliner di Bazar Ramadan kawasan Galaxy ini Foodies. Kuliner yang unik, yang viral, kumpul semuanya. Gak heran ya di atas jam 4 sore ramenya nggak bisa dinego. Katanya sih bazar ini bakalan ada sampai seminggu sebelum lebaran Foodies. Harga jajanan di sini receh aja kok. Cumi bakar endul kayak begini mulai dari Rp35.000. Cuminya gede, bumbunya all out, udah dikasih saus ala barbecue. Masih diguir sama mayones sama saus barbecue kental lagi pula. Wih, mantep kan? Yang doyan gurih-gurih bisa juga nih borong corn dog sultan buat takjil. Isinya sosis ayam sama mozzarella premium. Ada potongan kentangnya juga. Ini mah otot kenyang gak sih pas buka puasa? Harganya Rp20.000. Yuhu, akhirnya yang dicari ketemu juga nih Foodies, risol maca viral. Ini isiannya tuh campuran krim keju plus saus maca gitu Foodies. Harganya tuh receh bing-bing loh, Rp6.000 aja per pieces. Wadidaw, borong gak sih ini kalau begini? Ada yang kyo juga nih, Korean pancake. Pancake mini yang dikasih whipped cream plus aneka topping. Pilihannya bisa buah atau permen gummy warna-warni. Buat yang kepo sama harganya gercep, langsung scan barcode di layar ya. Aman, murca aja kok alias receh. Foodies. Mozzarellanya lihat Foodies. Nggak pelit kan Foodies? Apalagi dimakan di perut kosong terus masih anget. Lihat Foodies. Ini Foodies, sosisnya juga bukan sosis yang murahan. Enak. Daging ayamnya kerasa, nggak terlalu banyak tepung, jadi benar-benar lebih dominan dagingnya. Coba kita satuin sama corn dog-nya ya. Perpaduan antara rasa sosis, terus dari rotinya, sausnya, kentangnya, mayonya, dengan keju mozzarellanya, sempurna banget Foodies. Wih, itu dia ya Foodies, definisi menu receh tapi rasa nggak recehan. Lanjut, cumi bakarnya kira-kira endel juga nggak nih? Jadi Foodies, tekstur cuminya itu dia nggak alot, baunya juga nggak amis, dan rasa smoky-nya itu kuat banget Foodies. Dia nggak ada bau amis sama sekali. Sausnya juga nggak pelit, mayonesnya juga nggak pelit. Tuh. Jadi benar-benar dilumurin dengan saus dan juga mayones. Ini gurih banget Foodies. Asinnya juga dapat, pedesnya juga dapat, asamnya dapat, dan nggak ada rasa amis sama sekali. Cuminya jaminan fresh ya Foodies, nggak heran kalau fansnya tuh banyak. Kata Maka Receh sih, jangan datang ke sorean biar masih kebagian cumi bakarnya untuk berbuka puasa. Anyway, bazar ini tutup di jam 6:30 malam ya. Habis kita makan yang asin-asin, pedas-pedas, kita cuci mulut dulu pakai yang manis-manis Foodies. Ini ada risol Foodies, ada 2 warna nih. Ini ada rasa matcha, coklat, Foodies, tapi kayaknya aku lebih tertarik matcha karena jarang-jarang ya risol itu rasanya matcha. Penasaran kan? Aku juga penasaran Foodies. Kita cobain aja ya Foodies ya. Jadi memang isiannya itu keju ditambah dengan matcha Foodies, dan matchanya itu terasa banget. Kejunya juga masih terasa, tapi ini lebih dominan
rasa matchanya. Dan rasa matchanya itu nggak pahit foodies, jadi manis. Tuh yang pada penasaran sama risol matcha, buruan gas ngeng borong ke sini ya. Risol matchanya tuh endol, nggak terlalu berminyak, nikmat buat takjil berbuka puasa. Dessert terakhir yang istimewa. Segernya dapat dari stroberinya, lembut creamy-nya juga enak, manisnya nggak terlalu pekat, creamy, dan dari rotinya dia lembut. Lembut, nggak terlalu manis juga, nggak terlalu hambar, pas banget adonannya. Foodies, Bazar Ramadan ini udah buka dari jam 2 siang, tapi sebaiknya datang di jam 3 sore aja saat semua stand udah buka dan yang war takjil belum terlalu padat. Ini dia nih boreng serunya ya kan, yang namanya kultum makan receh, menunya receh tapi rasanya enggak recehan. Happy weekend foodies! Duh nggak berasa ya lebaran tinggal sebentar lagi. Tetap semangat dong kita puasanya, yes? Nah foodies mumpung udah libur, pengen nunggu maghrib dengan cara yang beda nggak? Yuk makanya ikut sama makan receh, kita jalan jajan. Skeh. Hai foodies, apa kabarnya? Wah, Ramadan kali ini seru banget. Aku lagi ada di Taman Safari Indonesia. Pas banget nih lagi weekend kayak gini, kita feeding makanannya. Ini untuk satwa kanguru. Wah, seru banget. Selain itu ada apa lagi Kak kalau di sini? Nah, di sini ada lemur, ada ular, Aha. ada otter, ada juga burung elang Jawa. Wah, menarik sekali foodies ya. Jadi langsung aja yuk, abis ini kita langsung keliling tempat lagi Kak ya. Kayak lagi lapar nih. Wih, kelihatan seru banget nih foodies. Kalau biasanya cuma lihat satwa-satwa di dalam kandang aja, ini malah bisa interaksi langsung tuh foodies. Nggak cuma bisa kasih makan kanguru sama lemur ekor cincin. Di area baby zoo, kalian juga bisa interaksi langsung sama ular, burung elang, dan juga kucing serval. Wih, tenang, semua satwa di sini udah terbiasa kok berdekatan dengan manusia. Wah, dikencingin panjang sekali. Nih serunya nih ya. Aku sampai dipipisin loh. Gak apa-apa Marco, gak apa-apa. Lagi puasa harus sabar ya. Jadi di sini tuh di Taman Safari Indonesia, selain bisa memberikan makan, kita juga di sini bisa berfoto sama beberapa satwa yang ada di sini. Tapi harus sama pawangnya ya, biar tetap aman. Nih, ternyata Marco-nya udah lengket tuh sama aku. Sabar ya Septa, kayaknya si kucing kasih salam kenal itu ke kamu. Foodies, puas keliling di Baby Zoo, yuk kita masuk ke area caravan. Wih, di sini cuacanya makin dingin loh Foodies. Kita saranin pakai jaket ya. Foodies, wah ngabuburit kali ini seru banget ya di Taman Safari Indonesia. Ini pas banget lagi di Safari Resort. Kalau puasa-puasa datang ke sini lihat deh. Dingin, syahdu. Jadi kalau puasa itu kayak nggak berasa gitu lah. Sebentar, apalagi sekarang udah mau buka puasa nih. Yaudah yuk, siap-siap yuk. Kalau udah mepet jam buka sih, waktunya kita cari kuliner sambil tunggu maghrib ya Foodies. Nah Foodies, kamu bisa langsung cari tempat makan yang terdekat aja nih. Terus ambil paket all you can eat tuh biar kenyang. Tuh Foodies, pilihan lauknya cukup lengkap nih. Nasinya juga bukan nasi putih biasa, melainkan nasi rempah. Wih, mantap. Menu kuah, gorengan, sama es buahnya jangan sampai ke skip ya. Pokoknya paket all you can eat ini dijamin komplit dan bikin kenyang deh tuh. Foodies, sudah waktunya berbuka nih. Kalau tadi abis feeding animals, sekarang kayaknya waktunya feeding diri sendiri. Yaudah yuk, kita makan. Ini, kita cobain nasinya dulu. Wah, campur sama kue tiaw goreng. Oh, bismillah. Aroma nasinya juga nih sudah nasi rempah. Jadi ada campuran aroma kayu manis. Enak.
Nih, baru nasinya aja udah endul bingits. Bukan cuma berempah, tapi udah ada rasa gurihnya juga, foodies. Tebel-tebel kan? Agak sedikit pedas, tapi saya suka. Untuk teksturnya sendiri, udah pasti ini lembut banget. Campuran ada gurihnya, tapi menurut saya ini agak sedikit pedas. Jadi buat yang mungkin nggak terlalu suka pedas, mungkin nggak terlalu banyak-banyak nggak apa-apa kali ya. Tapi saya suka. Ini tipe kue tiaw kesukaan banyak orang deh tuh. Gak overcook, jadi masih ada tekstur kenyal-kenyal khas kue tiaw. Rasa pedas sedapnya match banget sih sama rasa manis dan juga sedikit gurih. Terus, kalau puasa, kurang afdol tanpa pakai sayuran. Ini dia. Ada brokoli, ada wortel, cabe, ini semuanya lengkap. Nah, biar tenaga dan nutrisi yang hilang selama puasa balik lagi, sayurannya jangan lupa foodies. Apalagi sayurnya masih fresh semua kayak begini, jadi masih ada tekstur keras-keras gimana gitu. Plus ada aroma smoky karena dimasak dengan teknik flame. Foodies, di sini suasananya bener-bener deh lagi dingin banget. Udah gitu di sini banyak keluarga juga yang hadir. Jadi cocok banget kalau lagi bulan puasa, bingung mau kemana, langsung aja ke Taman Safari, terutama di Safari Resort ya. Ini cuacanya mendukung banget pokoknya ya. Nah, sekarang saya pengen cobain ini nih, si juaranya nih. Ayam bakar madu. Lihat deh madunya ya. Langsung aja foodies ya, kita sikat. Empuk banget. Jadi ini bener-bener ya, madunya itu bukan cuma di luar aja, tapi dia meresap juga sampai ke dalam. Lihat ya, tuh agak-agak sedikit glossy ya. Warnanya sih boleh kecoklatan gitu ya foodies, tapi ternyata rasanya ada pedas-pedasnya dikit juga loh. Meski begitu, rasa manis madunya tetap juara. Ini madunya berasa banget, dicampur ada sedikit smoky ya. Terakhir, ditutup pakai es buah yang isiannya melimpah and sugar. Pastinya mood langsung happy nih foodies, hilang semua deh tuh capeknya jalan-jalan hari ini. Cakep. Foodies, kalau pengen tahu lokasi dan detail lainnya, bisa langsung scan barcode yang ada di sini ya. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Makan lagi foodies. Dia sangat berbeda dengan rujak Indonesia ya. Ini lebih cenderung manis, gurih. Kalau Indonesia kan ada pedasnya, ada kayak potongan-potongan kacang kan. Ini ada sosisnya nih. Tuh sosis. Foodies, di Pulau Penang, Malaysia, cemilan yang satu ini tuh pas banget buat isi perut setelah tarawih. Namanya rujak pasembur. Judulnya emang rujak, tapi isinya macam-macam nih foodies. Ada bakso ikan, ada udang goreng, olahan kulit ikan, sosis, tahu, kentang, telur, dan masih banyak lagi. Yuk dipilih. Kalau di sini emang masih sambil joget, masa rujaknya atau rojahnya ya, masih heboh, ya masih joget sampai lama. Ini apa nama Uncle? Pasembur Roja. Pasembur Roja. Wah, udah berapa lama jualan? 60 tahun. 60 tahun. Wah, Roja. 60 tahun Budis tuh, masih Roja deh, masih Roja terus ya. Emang begitu, masih Roja. 60 tahun. Ide nama Disco Pasembur. Disco Pasembur. Emang seheboh itu loh foodies, nggak heran deh kalau dikasih nama Famous Disco Pasembur. Gimana nggak famous ya nggak? Si uncle jualan tuh kayak nyentrik banget, pakai musik jedak-jedak dong, terus ada atraksi tarian roja-roja pula.
Nama pasembur ini bukan berarti gara-gara Uncle suka nyembur loh ya foodies. Kata pasembur diambil dari bahasa Tamil pasumpar. Sum artinya campuran dan par artinya piring atau penyajian. Jadi pasumpar tuh artinya segala macam makanan masuk ke dalam satu piring. Di Penang, menu akulturasi India Muslim ini makin hits loh dengan sebutan pasembur. Kalau di Jakarta, makanan ini sekilas mirip rujak juhi atau gado-gado ya foodies. Duh, kalau melihat aneka gorengan sebanyak ini sih emang otokalap deh ya. Apalagi ukurannya gede-gede. Ini punya aku, udah komplit semuanya. Rekomendasi langsung dari yang jual. Tinggal kita foto-foto, nanti kita lagi joget raja, 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 raja. Nah, masih semangat soalnya. Yuk, cobain yuk. Wah, baru dikasih pesenan si Uncle langsung joget roja-roja tuh foodies. Gak usah khawatir motongnya asal-asalan kok foodies, si Uncle-nya itu udah profesional kok. Kedai pelsemburnya ini sudah ada sejak 60 tahun silam. Wow. Roja, 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 roja. Thank you, Uncle. Ah, ini punya kita foodies. Ini banyak loh. Ini kayak buat porsi sharing nih. Dikasih sausnya, ini kayak ada kacangnya, ya dikasih, ini kayak mangga deh. This is mangga. Timun. Oh, timun. Dikasih timun atasnya foodies. Tuh, kita bakal cobain ya, gimana rasanya ya. Wih, foodies, udah jadi nih. Roja, roja. Roja, roja, roja. Emang mesti nyanyi terus. Ya kalau kesini nggak bisa nyanyi, pulang bisa joget, bisa nyanyi pokoknya. Menjadi the famous Roja di Penang, namanya Disco Famous Pasembur Roja. Ya ini aku pesen banyak banget ya, berbagai jenis, ada sosis, ada juga kulit ikan, ada telur juga, ada kentang. Yuk kita cobain foodies. Wow. Dia sangat berbeda dengan rujak Indonesia ya. Ini lebih cenderung manis, gurih. Kalau di Indonesia kan ada pedasnya, ada kayak potongan-potongan kacang kan. Ini ada sosisnya nih. Tuh sosis, ada timunnya. Ini unik sih. Buat aku, pertama kali makan roja di Penang, ini enak loh. Foodies jangan ketipu sama warna sausnya yang merah ini ya. Meskipun merah, sausnya tuh gak pedes-pedes amat kok. Karena cuma pakai sedikit cabai kering, and bahan lainnya ada gula melaka, kacang tanah, dan ubi jalar rebus. Mungkin kalau di Penang yang jual roja tuh banyak ya. Tapi buat aku yang punya ciri khas seunik Uncle-nya cuma di sini sih. Karena lucu, bisa joget, dan juga ramah sama pembeli. Jadi pasti bakal balik lagi. Wih, ini sih definisi makan enak, kenyang, plus hati senang ya foodies. Satu porsi rujak pasembur harganya mulai dari 10 sampai 15 ringgit atau sekitar 40 hingga 50 ribuan. Isinya 3 sampai 5 gorengan foodies, ada irisan timun dan juga bengkoang serta kuah saus kacangnya. Ini yang kulit ikannya ya. Ini kayak makan kembang tahu. Ya kulit kembang tahu yang digoreng sampai crispy, tapi ada rasa ikannya. Tapi yang lebih unik adalah selain ramah dan lucu, ini aku cukup kaget ya karena bisa makan sosis atau juga bakwannya pakai bumbu kacangnya nyambung. Karena kalau di Indonesia kan udah kan pakai buah ya, kalau sayur-sayuran ini pakai sosis nyambung dan enak tuh. Ngeblend semuanya, baik sausnya, komponen-komponen topping-toppingnya. Dan si timunnya ada sesuatu bikin jadi krenyes-krenyes, crunchy pas dimakan. Emang seenak itu foodies, ditambah irisan timun dan bengkoang yang menambah tekstur krenyes-krenyes segar pas dimakan. Gimana foodies? Penasaran nggak? Datang ya kalau ke Penang, coba ini Disco Famous Pasembur. Wah, dijamin kalap deh.
Untuk info alamat, jamnya langsung scan barcode yang di bawah sini ya. Wah, makan receh. Mana receh? Tapi rasa nggak recehan. Wah, top nih. Halo Foodies, aduh, aku lagi kedinginan, terus perutku lagi lapar banget. Ini cocoknya kalau lagi hujan-hujan gini, kan makan itu yang berkuah-kuah ya. Nah, pas banget tuh, aku lagi di sebuah tempat yang aromanya dari tadi udah menggoda. Yup, ini dia yang paling dicari buat makan malam setelah tarawih. Pastinya takjil buka puasa doang mah masih kurang ya buat isi perut ya kan? Warung tendaan di kawasan Kuitang ini jualannya dijamin bisa ngangetin badan plus ngenyangin perut nih Foodies. Meski tampilan sederhana kayak begini, tapi warung Pak Rahmat ini udah jualan 30 tahun lebih dan pelanggan yang gak pernah sepi loh Foodies. Jangan heran kalau dalam sehari bisa habis sampai 50 kg daging kambing buat sopnya aja. Wow, luar biasa. Warna kuah sop kambing ini emang agak sedikit gelap ya. Ini karena kuahnya dibuat dari kaldu tulangan, wortel juga rempah seperti kunyit dan jahe, juga menggunakan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan lada. Sop kambing Madura ini pakai rempah yang banyak banget ya Foodies. Makanya aroma perengus kambingnya jadi hampas deh tuh. Go way. Waduh, Foodies, lagi hujan-hujan gini kan, di depan saya sudah ada sop kambing Pak Rahmat. Di dalam mangkok ini terdapat beberapa kambing yang besar-besar bersama tulang-tulangnya. Dan juga ada seledrinya, ada wortelnya. Kalau kita lihat tuh ya, wanginya itu berasa banget rempah-rempahnya. Wangi kuahnya ini emang seger banget Foodies. Khas aroma dari lengkuas dan juga daun salamnya tuh mantep banget. Pokoknya mah perut yang kosong setelah seharian puasa nih, udah pasti langsung nyaman deh, anget-anget gimana gitu. Oh iya, dalam satu porsi sop kambing ini kita bisa dapat sekitar 4 potong daging plus tulangan kambing. Plus enaknya lagi di sini nih, tahu nggak? Semuanya itu full banget dagingnya loh, nggak pakai deh tuh jeroan-jeroan. Kuahnya gurih banget dan juga berasa banget. Seledrinya nggak pelit. Terus juga tapi aku ngerasain ada pedas-pedas dari ladanya itu dominan banget. Jadi perpaduan antara gurih dan ladanya. Terus juga bawang putihnya kerasa banget. Kalau aku sih ngerasain agak creamy ya. Padahal ini nggak pakai santan, tapi creamy banget kuahnya. Kuah kental, creamy, dan gurih ini berasal dari rempah kemiri yang dihaluskan. Dengan kuah yang super gurih dan juga aroma rempahnya yang rich, wah sajian sop kambing ini mah bakal bikin kamu nambah terus deh Foodies. Wah, daging kambingnya lembut banget. Aku sama sekali nggak effort buat menggigitnya, cuma kayak diseruput gitu aja, udah langsung dapet semuanya dan begitu masuk mulut, Lalu teksturnya bener-bener lembut, nggak ngelawan sama sekali. Dagingnya emang udah direbus selama 2 jam ya, makanya empuknya tuh ampun-ampunan. Apalagi kalau makannya bareng sama kuahnya yang gurih dan juga plus sambal. Wih, dijamin endes. Harga satu mangkok sop kambing 40.000 nih Foodies. Worth it lah kalau isiannya kan full banget dagingnya dan kuahnya se-creamy itu. Next, kita cobain sate kambing ya. Khas sate Madura ini Foodies makannya bukan sama bumbu kacang loh, tapi pakai bumbu kecap, tomat, dan juga acar bawang merah. Wah, ini luar biasa Foodies. Jadi, satenya itu sama sekali nggak susah buat digigit, padahal ini sate kambing. Karena pilihan katanya tadi sih, satenya itu nggak pakai daging yang berurat. Jadi bener-bener lembut banget. Terus bumbu kecapnya itu ketemu sama sop yang gurih dan creamy. Itu enak banget, komposisi yang luar biasa. Daging yang dipakai ini bagian paha dari kambing yang berkualitas Foodies. Makanya tanpa banyak olahan daging itu udah enak banget dan udah pasti empuk dong. Buat Foodies yang kepo nih, mau juga nyobain sop Madura favoritnya Mikdad, boleh banget Kis langsung aja mampir ke warung Pak Rahmat asli Keramat 2 nih Foodies yang ada di Kuitang Senen, Jakarta Pusat.
Jam bukanya dari jam 6 sore sampai jam tengah malam. Cocok banget kan buat makan malam setelah taraweh ataupun sekalian sahur kali ini di bulan Ramadan ini. Wih, mantap kayaknya. Cus ketemu di sana ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Variatif banget, gorengannya ada, terus habis itu bolunya ada, kue ya putunya juga ada, kurma udah pasti. Foodies, Masya Allah, segini banyak makanan, semuanya dibagikan gratis untuk berbuka puasa. Kegiatan ini sudah menjadi rutinitas Masjid Al-Fatah setiap bulan suci Ramadan. Ini udah semua ya Bu ya? Iya udah. Nah Budi, sekarang aku lagi ada di Masjid Al-Fatah ya, Al-Fatah Jatinegara, Jakarta Timur Foodies. Ini memang masjid ini salah satu masjid yang paling rajin banget setiap Ramadan. Pasti mengadakan acara buka bersama seperti ini ya Bu ya. Dan ini semua gratis. Gratis Untuk siapapun. untuk siapa? Masya Allah. Kita menyediakan 900 takjil dan 900 kotak nasi kok. Masya Allah, Setiap hari. banyak banget Bu, setiap hari. Iya, setiap harinya pengurus masjid sibuk menyajikan makanan untuk para jamaah. Siapa saja boleh datang ya Foodies. Semua ditata serapi dan sehigienis mungkin. Untuk takjil banyak macam ini, ada kurma dan juga gorengan ataupun kue. Ya, saking banyaknya yang menyumbang makanan Foodies plus makanan yang udah disiapkan oleh masjid sendiri, menu takjilnya tuh jadi beda-beda setiap hari. Seru kan? Tiap hari ada kejutan kecil buat yang berbuka puasa di masjid. Tapi yang pasti, satu porsi menu takjil udah lengkap macamnya and lengkap kenyangnya. Alhamdulillah. Nih udah mepet waktunya, jadi kita harus segera bagi-bagi nih makanannya kemana ya? Sini. Foodies menjelang maghrib baik di lantai pertama untuk syaf laki-laki dan di lantai kedua untuk area perempuan penuh banget. Alhamdulillah ya. Jadi biar kebagian tempat nih, gercep merapat sehabis asar Foodies. Kondisi akhirnya kita buka puasa juga, dan bener ini begitu jam buka puasa yang tadinya masih setengah ya Foodies pas kita bagi-bagi makanan tadi, ternyata ini udah jauh lebih full, bahkan kita kayak harus dempet-dempetan Foodies. Nah, Foodies for info, 10 hari terakhir Ramadan, masjid ini nggak cuma menyediakan makanan untuk berbuka puasa aja, tapi untuk sahur juga. Masya Allah, bisa banget nih ya jadi lokasi itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan nanti. Catat Foodies. Kalau takut lupa, scan aja barcode di layar tuh buat tandain lokasinya ya. kalau saya lihat nih makanannya kan variatif banget ya Foodies ya. Kalau misalkan satu piring itu sebenarnya ya Foodies itu terdiri dari 3 takjil plus 1 kurma ya, 1 plastik kurma ini. Tapi kalau tadi saya minta lebih karena saya pengen lihat isinya apa aja. Di sini tuh variatif banget, gorengannya ada, terus habis itu bolunya ada, kue ya putunya juga ada, kurma udah pasti, terus kayak dessert kayak gini nih Foodies, kayak puding-puding agar. Ini juga ya Bu ya. Ini lumayan ya, ini lumayan untuk ngeganjel ya. Foodies, saat waktu berbuka tiba pun sajian takjil masih terus berdatangan loh. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir nggak kebagian, oke? Foodies, spesialnya lagi setiap bulan Ramadan, masjid ini selalu menghadirkan imam dari luar negeri. Nah, khusus hari ini, imamnya datang langsung dari Yaman.
Wah, Masya Allah, makin khusyuk dan istimewa ya ibadah Ramadan ya. Nah, selepas sholat maghrib, baru deh tuh waktunya santap makanan berat. Gak nanggung-nanggung juga nih, tersedia ratusan porsi nasi kotak untuk para jamaah. Bisa langsung makan bareng di masjid atau dibawa pulang buat makan sama keluarga. Nah, buat kamu yang mau buka puasa bareng juga nih di Masjid Al-Fatah, boleh banget. Nah, buat tahu lokasi persis masjidnya, Fudis bisa scan barcode di layar kamu, oke? Mau tahu lagi gimana lagi masjidnya? Tenang aja, Fudis tinggal nonton aja makan receh. Karena makan receh, tapi rasa gak recehan. Ini buat saya, ini buat camper saya, ini buat asprot saya. Reporternya juga dapet. Banyak banget. Wih, buka puasa pakai donat kayaknya enak nih Foodies. Dan sesuai tagline-nya, kita bisa bebas milih macam-macam topping yang segambreng ini. Untuk donat varian rasa manis, ada topping coklat, matcha, flan, cookies, abon, wijen, sampai buah-buahan. Duh, bikin kalap nggak sih? Pengen cobain semuanya ya? Wah, yang segernya ada, yang manis ada, yang asin ada, komplit semua udah. Satu paket ini berisi 6 varian rasa manis yang bisa dipilih suka-suka dan 3 varian donat yang savory. Wah, Foodies. Nah, ini dia nih, smoke beef sama chicken. Ini sampai beber-beber nih, tuh. Dia black peppernya berasa banget ya, enak. Nah, afdol nggak pakai saus nih. Dalamnya yang tadi nih. Tuh kan ada timunnya, ada smoke beefnya. Tuh ada sayur sama mayones tadi. Wow. Sesuai bentuk dan isinya, donat ini lebih mirip burger tapi versi mininya ya. Jarang-jarang nih nemu donat savory kayak begini ya Foodies. Paduan donat yang super empuk dan lembut cocok dengan cita rasa gurih dan spicy-nya si saus black pepper. Apalagi tadi tuh pas bikin sampai bleber-bleber, auto pedes banget deh ya tuh donat. Tapi kalau Foodies pecinta pedes, sah-sah aja sih, ini enak Foodies. Nah, kalau tadi udah icip-icip yang gurih, sekarang giliran yang manis-manis dong. Yang mana dulu nih ya? Cap cip cup, kembang kuncup. Oke deh, kita cobain yang bomboloni dulu. Yuk! Feeling isiannya nih nggak pelit, melimpah, bersatu padu sama rotinya nih. Donatnya tuh yang empuk, nggak salah. Emang buat kudapan oke banget. Pantes aja kalau donatnya super empuk dan lembut, soalnya selalu dibuat fresh setiap hari Foodies. Bukan donat bikinan semalam atau kemarin loh ya, bikin hari ini ya dijual hari ini. Nah, pas lagi rame-ramenya nih kayak bulan puasa seperti sekarang, orderan mah bisa ludes sampai 1000 donat loh Foodies. Kalau di absen, varian manisnya nih banyak banget. Ada rasa klasik seperti coklat, kacang, keju, dan meses. Ada yang lumer-lumer, ada juga varian kekinian kayak abon, wijen, Thai milk bun, cookies and cream, tiramisu, dan flan buah creamy. Manis seger gitu loh. Buahnya enak. Ada isian custardnya juga tuh. Kalau yang bombolnya tadi cream cheese-nya full kan. Ini juga nih flan-nya full banget. Tuh, lihat. Enak. Nggak pelit mereka tuh. Semuanya enak. Legit, tapi nggak over manisnya. Foodies yang doyan manis dijamin auto bahagia sih kalau disodorin donat yang isinya melimpah kayak begini ya. Bener apa bener? Mau dicip di tempat ataupun dibawa pulang, bisa-bisa aja. Tinggal pilih paketnya. Mau buat makan sendiri kek, buat ngasih untuk bestie, gebetan atau mertua, cocok nih Foodies. Cus langsung diborong ya. Catat, These Donuts ada di Jalan Pengasinan, Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi. Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Awas jangan sampai nyesel nanti kehabisan. Sip, selamat cobain ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan lagi Foodies.